Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta fotografi, bertemu lagi dengan saya Endang Seksiorina dalam program acara Kabar Fotografi di Banjar TV. Acara ini ditayangkan setiap hari Rabu malam jam 9. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan ya tayangannya di Banjar TV hari Rabu jam 9 malam. Tapi teman-teman mungkin yang baru saja ketemu channel ini terus ketinggalan channel episode sebelumnya, jangan khawatir ya. Saksikan di channel YouTube-nya Banjar TV dengan program acara Kabar Fotografi. Nah, di sana teman-teman bisa menyimak apa aja yang telah saya sharing. Nah, teman-teman juga mungkin ada yang bertanya, apakah saya bisa dipanggil untuk menjadi narasumber dalam sebuah acara kampus atau bahkan perusahaan atau bahkan komunitas? Silahkan hubungin saya melalui WhatsApp saya dan juga bisa melalui Instagram saya. Ya, ingat ya, dicatat WhatsApp saya dan juga di follow Instagram saya. Nanti kita saling follow-followan. Nanti saya follow back. Baik teman-teman, saya mengucapkan banyak terima kasih ya buat teman-teman semua yang selalu setia menyaksikan program acara ini. Sangat-sangat berterima kasih sekali. Dan juga teman-teman, semoga apa yang saya sharing selalu bermanfaat buat teman-teman semua ya. Baik teman-teman, hari ini saya akan sharing mengenai apa? Akan kita simak bersama-sama. Teman-teman, hari ini saya mencoba untuk sharing istilah-istilah pencahayaan pada potret fotografi ya. Nah, kenapa saya mencoba sharing ini, karena potret fotografi itu termasuk banyak sekali peminatnya. Pekerjaan potret fotografi ini termasuk ada mudahnya, ada tidaknya. Jadi semua tergantung dari cara teman-teman sendiri menggunakan kameranya atau alat-alat lain yang mendukung. Nah, teman-teman, di dalam sebuah fotografi tentu saja banyak istilah-istilah di dalamnya. Jadi teman-teman jangan sampai tidak tahu sama sekali dengan istilahnya ya. Perlu juga loh tahu, walaupun kita tidak perlu menghafal, hanya saja kita memahami apa arti dari istilah tersebut gitu ya. Jadi jangan sampai tidak mengerti tentang istilah-istilahnya, karena siapa tahu nih ya ada orang bicara atau ada yang bertanya menggunakan ini istilah yang dipakai, malah kita sebagai fotografer tidak tahu istilah itu. Jangan sampai begitu ya teman-teman. Apalagi buat teman-teman yang masih pemula, belajarlah lebih banyak mengerti tentang istilah-istilah fotografi agar nanti bisa menjadi fotografer profesional. Baik, apa saja sih yang ada di dalam istilah-istilah dalam potret ya? Ini baru dalam potret fotografi loh ya. Saya membatasinya dalam potret saja, tidak secara keseluruhan. Nah, di dalam potret fotografi itu yang pertama biasanya ada namanya istilah main light atau key light. Itu paling sering tuh, paling sering. Main light-nya atau key light-nya apa? Nah, key light ini sering disebut sebagai cahaya utama. Jadi sumber cahaya utama itu yang mana? Itu ya. Ini adalah digunakan untuk menonjolkan objek di dalamnya. Biasanya lampu yang digunakan dalam key light itu adalah lampu dengan pancaran cahaya yang paling kuat ya. Jadi yang mana yang sumber utama dari cahaya, nah itu namanya key light atau main light gitu ya. Nah, bisa jadi itu berbentuk matahari atau alami. Main light-nya adalah matahari gitu ya. Bisa juga dalam bentuk, kalau di studio itu biasanya strobo di studio gitu ya, atau flash gitu, atau bahkan reflektor pun bisa menjadi key light. Nah, di key light ini dia adalah sumber yang menghasilkan cahaya atau pola cahaya pada subjek dengan intensitas paling tinggi. Jadi ini yang menentukan bentuk pola dari cahayanya, di mana kita meletakkan main light-nya, dari arah mana main light-nya, main light atau key light sama ya. Di mana kita meletakkan. Nah, ini yang akan menentukan nanti hasil dari foto kita.
Itu istilah yang pertama. Lalu ada lagi istilah pencahayaan dalam potret itu, yaitu fill light. Fill light ini adalah dia, kalau tadi adalah main light atau key light itu sumber utama primer itu utama. Sedangkan kalau fill light dia itu sekunder. Artinya dia itu sekunder dari key light tadi ya. Jadi digunakan untuk mengisi bayangan yang dapat dikondisikan dengan flash, dengan reflektor, atau bahkan dengan strobo studio. Jadi kalau di outdoor, kita foto di outdoor menggunakan main light-nya adalah matahari. Nah, biasanya itu kita menggunakan reflektor sebagai fill light atau mengisi cahaya. Jadi maksudnya mengisi cahaya ini pasti ada sisi gelap kan dari orang tersebut. Nah, supaya karena kita menginginkan dia full terang keseluruhan, artinya kita memerlukan pencahayaan yang seimbang gitu ya. Nah, itu gunanya fill light. Jadi dia mengisi kekosongan dari cahaya yang dihasilkan dari key light atau main light. Lalu yang berikutnya adalah loop lighting. Loop lighting ini pencahayaan lingkaran atau loop lighting memposisikan bayangan kecil dari hidung ke dari hidung subjek di pipi mereka. Jadi gini, dia akan terlihat bayangan hidung di pipi mereka. Ini kan pipi ya, ini hidung. Jadi dari sisi sini misalnya cahayanya, ini ada bayangan, di sebelah sini ada bayangan dari hidung kita. Nah, itu loop lighting. Jadi dalam pencahayaan lingkaran, bayangan hidung dan bayangan di pipi tidak bersentuhan gitu ya. Jadi dia tidak artinya tidak bersentuhan, itu tidak tabrakan gitu loh antara bayangan-bayangan pipi dan bayangan hidung. Untuk membuat pencahayaan lingkaran, jadi kita tempatkan sumber cahayanya itu agak ke atas gitu. Ya, jadi tidak persis rata dengan subjek kita, tapi orang tersebut, kita kan karena potret, artinya ini orang yang kita foto ya, wajahnya itu, jadi cahaya loop lighting ini dia posisinya agak ke atas ya, sekitar dari ketinggian mata itu sekitar 30 atau 45 derajat. Jadi bayangannya itu dia tidak persis jatuh di pipi, makanya dibilang tidak tabrakan gitu tadi ya, tidak bersentuhan. Itu tadi bayangannya sedikit saja di antara pipi itu gitu. Bayangan hidung loh ya. Jadi kita menunjukkan kemancungan hidung tersebut ya. Kalau orang yang nggak mancung sih nggak bagus dipoto seperti itu ya, nanti ya tetap nggak kelihatan gitu. Biasanya kalau orang yang tidak mancung dipoto seperti itu jadi kelihatan agak mancung sebenarnya sih. Nah, itu tadi adalah loop lighting. Lalu ada lagi istilah hard light gitu ya. Namanya juga hard. Hard itu kan keras artinya. Artinya cahaya yang keras. Jadi ada hard light. Jadi ada hard light, ada soft light. Jadi istilah berikutnya juga, karena ada hard, ada keras, ada soft. Ada yang keras, ada yang lemah, ada yang lembut gitu. Cahaya yang keras itu dia biasanya tidak menyebar seperti yang dihasilkan oleh sinar matahari yang cerah gitu ya. Jadi jarang-jarang sih orang menggunakan cahaya matahari itu pasti cahayanya langsung menyebar ya, karena dia kan berada di atas langit sana kan, menyebar apapun pasti kena. Nah, kalau kita menggunakan flash gitu, apalagi flash yang kecil, biasanya tuh ya pakai menggunakan flash kecil itu yang membuat adanya hard light gitu di kamera kita. Terus menciptakan bayangan tajam dengan tepi, kontras, terus teksturnya itu akan kelihatan sekali. Nah, jadi kalau kita menggunakan, tapi itu ingat ya, itu menggunakan sudut tertentu sehingga bayangan muka yang keras tadi kelihatan gitu. Jadi dia menekankan tekstur, garis, dan kerutan-kerutan. Sering digunakan untuk membuat jenis potret yang lebih dramatis. Jadi kalau orang-orang yang ingin menunjukkan potret seseorang yang dengan segala
segala emosinya terlihat gitu ya, dengan kerutan-kerutannya gitu ya, atau mungkin orang tua gitu ya dengan kerutan antiknya gitu ya, macam-macam kerutannya gitu. Nah itu biasanya kita mendramatisirkan foto itu dengan cara menggunakan hard light. Sedangkan kalau misalnya soft light itu adalah cahaya yang lembut, biasanya dihasilkan oleh sumber cahaya yang berukuran besar atau jauh dari subjek. Ya, jadi kalau kita ingin menghasilkan cahaya itu soft, yang lembut, jangan dekat-dekat dengan subjeknya. Dan kita gunakan cahaya yang sumber cahaya yang lebar. Kalau yang hard itu biasanya sumber cahayanya agak kecil gitu ya, bentuknya kayak tadi flash gitu ya. Tapi kalau yang soft biasanya digunakan dengan ya dibantu dengan namanya kita menggunakan sumber cahaya itu dia harus besar gitu loh. Maksudnya ukurannya harus besar dan juga diletakkan jauh dari subjeknya. Jadi soft light ini biasanya cocok digunakan pada subjek yang memerlukan penekanan pada warna dan detail. Jadi dia pada warna ya, warna dan detail. Seperti potret wajah atau foto produk gitu, foto produk yang perlu menonjolkan detail tertentu gitu ya. Karena biasanya foto wajah itu kalau dipoto terlalu pakai menggunakan hard light dia nanti teksturnya memang kelihatan juga, tetapi itu terlalu keras gitu loh jadinya. Tapi kalau kita menggunakan yang soft itu teksturnya tuh kelihatan dengan lembut gitu, dengan kelembutannya. Maksudnya tidak terlalu kontrasnya tidak terlalu tinggi gitu, nggak seperti hard light ya. Hard light kan kontrasnya tinggi sekali. Nah, terus apa lagi nih pencahayaan yang biasanya ada dalam istilahnya itu? Nah, biasanya itu ada istilah dalam flash ya, dalam flash itu ada yang namanya ambient light gitu ya, ambient light exposure, terus ada light position gitu ya. Banyak sekali istilah di dalam pencahayaan potret. Flashing speed misalnya salah satunya merupakan sinkron antara shutter speed tercepat yang dapat digunakan kamera. Biasanya tuh shutter speednya digunakan di 1/200 atau 1/250. Nah, untuk menghasilkan efek yang dramatis, biasanya seperti itu ya. Lalu, kalau misalnya kita mendapatkan area yang gelap yang terlalu banyak karena cahaya yang cepat tadi, kita menemukan settingan optimal. Kita harus pakai settingan yang optimal di shutter speed kita. Makanya, hati-hati ya kita menggunakan flash ya. Kita harus bisa menggunakan flash itu dengan baik agar cahaya yang kita mau itu sesuai. Nah, itu adalah istilah di dalam cahaya flashing speed. Nah, baik teman-teman, saya sudah sharing istilah-istilah yang ada di dalam pencahayaan. Ingat ya, itu sangat penting sekali karena itu biasanya umum sekali digunakan orang. Key light-nya mana, main light-nya mana, itu paling sering. Jadi jangan sampai kita bingung, apa sih itu, istilah apa itu, jangan sampai seperti itu. Jadi teman-teman perlu untuk tahu istilah-istilah, terutama yang memoto potret, karena moto potret ini dia memang rawan dengan penggunaan lighting ya, harus pintar-pintar menggunakan lighting. Oke teman-teman, itu tadi adalah yang bisa saya sharing ya tentang istilah-istilah yang sering digunakan dalam pencahayaan potret fotografi. Nah teman-teman, saya tadi sudah memberikan sharing tentang istilah-istilah pencahayaan, terutama pada potret fotografi. Baik teman-teman, jangan sampai tidak mengerti tentang istilahnya ya. Minimal paham dulu, setelah itu baru, karena sering mendengar akhirnya jadi hafal. Semoga apa yang tadi saya sharing bermanfaat dan juga bisa teman-teman praktekkan, dihafalin, dipraktekkan. Jadi nanti hasil fotonya akan semakin yahut atau semakin oke. Baik teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu lagi dalam acara yang sama, tetapi di episode yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.